Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan Akhir Pekan TVmu. Masih bersama ayah Anda, Profesor Dr. Adang Kahmat dengan tema kita Munastarji ke-31 Persyarikatan Muhammadiyah. Ayah Anda tadi sebelum di episode segmen sebelumnya kita membahas tentang ibadah-ibadah mada yang insya Allah akan dibahas di dalam Munastarji. Dan ini juga tentunya sebelumnya baik itu di Majelis Tarjih sudah ada beberapa poin-poin tuntunan yang telah berbicara, yang telah mengatur terkait persoalan-persoalan yang insya Allah menjadi poin-poin pembahasan dalam Munas Tarjih kali ini, baik itu terkait sholat dan ibadah-ibadah mudah lainnya. Dan bagaimana dinamika pembahasannya dan seperti apa kira-kira gambaran dari hasil dari Munas ini? Ya, saya kira Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam urusan ibadah mahdoh ya. Tetapi Muhammadiyah akan sangat welcome untuk pembahasan lebih lanjut di bidang ghair mahdoh atau bidang muamalah. Seperti nanti ada beberapa bidang muamalah yang dibahas, umpamanya tentang agraria ya, tentang difabel, tentang etanasia, itu kan bidang-bidang yang saya kira bisa didiskusikan. Tetapi ada isu-isu yang memang sangat strict ya, seperti tadi tentang hukum puasa, terus sujud sawi, sholat sunat, sholat istisqa, sholat gaib, dan itu saat itu. Oleh karena itu biasanya di Majelis Tarjih itu sudah punya konsep dasar karena mereka terdiri daripada ulama-ulama tarjih yang ada di Majelis Tarjih dan menyusun semikian rupa lalu dianjurkan, diitukan. Kita ini sangat berhati-hati sehingga tidak mungkin ada seperti yang dalam media sosial ada adan yang hayal jihad seperti itu kan nggak mungkin di Muhammadiyah, karena itu sudah semikian rupa. Kalau adan tuh begini aja, ada yang Allahu Akbarnya 2 kali, ada yang Allahu Akbarnya 4 kali gitu ya. Itu saja, tidak ada diganti hayal pala dengan hayal jihad Mas. Oleh karena itu mungkin ini juga saya kira tidak mungkin lah kalau Muhammadiyah itu sampai melegalisir penyimpangan-penyimpangan dalam hal ibadah mahdoh gitu. Sehingga istilah pemurnian itu adalah di dalam akidah dan ibadah mahdoh. Itu pemurnian, purifikasi itu. Sedangkan di bidang muamalah adalah kita dipersilahkan asal jangan melakukan atau melanggar apa yang diharamkan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam bidang ibadah adalah kita dilarang untuk melakukan kecuali yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu mungkin istilahnya berkenan dengan itu, dan nanti akan dibicarakan lalu diputuskan, dan itu mengikat untuk seluruh warga perserikatan, walaupun ada saja warga perserikatan yang kadang-kadang tidak mengindahkan, tetapi menurut saya kita harus taat imamah wal imarah dalam sini itu terhadap keputusan-keputusan keagamaan. Oleh karena itu ini berhubungan juga dengan tema milad kita kemarin itu, meneguhkan gerakan keagamaan. Kita ini jangan sampai tersisihkan oleh gerakan-gerakan yang lain, gerakan sosial, gerakan yang ekonomi. Maka gerakan keagamaan itu diteguhkan bahwa Muhammadiyah itu adalah pada dasarnya gerakan keagamaan. Walaupun ada akhir lampiran-lampiran lain berkenaan dengan gerakan-gerakan sosial maupun gerakan ekonomi. Itu menjadi poin kita ini ada. Dan ini juga tentu memperkuat sesuai dengan tema muktamar, meneguhkan gerakan keagamaan sejatinya juga semakin memperkuat girah kita dalam bermuhammadiyah, itu girah dalam bermuhammadiyah, dan tentunya menjadi penguatan apalagi dengan nantinya Muhammadiyah dalam Munas Tarjih menghadirkan keputusan-keputusan yang mencerahkan, terutama dengan tema kita mewujudkan nilai-nilai Islam yang maju dan mencerahkan. Ini menjadi sebuah harapan baru tentunya terkait bagaimana pandangan dan keputusan-keputusan Persyarikatan Muhammadiyah terkait persoalan keumatan dan kebangsaan. Tadi telah disampaikan oleh Anda terkait persoalan muamalah dan persoalan ibadah yang konkret dan jelas di Muhammadiyah
ada tempatnya masing-masing. Dan Ayanda tadi juga disinggung terkait azan hayal jihad, dan tentunya ini juga mendapat sorotan dari Persyarikatan Muhammadiyah, apalagi di tengah momentum Musyawarah Nasional Tarjih. Ini hal yang juga menjadi persoalan yang patut dicerahkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi untuk di segmen terakhir mungkin ada himbauan dan harapan Ayahanda terkait persoalan-persoalan keumatan yang tengah terjadi saat ini, dan termasuk dengan bagaimana Muhammadiyah menyikapinya, dan juga terkait perhelatan Munas Tarjih kali ini. Ya, saya kira Mas itu kita tidak usah terlalu reaktif lah terhadap fenomena-fenomena yang ada itu. Menurut saya kalau itu meribut dan mengganggu, kita laporkan saja ke lembaga hukum, biar lembaga hukum yang menangani. Karena kalau yang berkomentar kita, orang-orang sipil, saya kira akan menjadi ribut ini suasana itu, akan tambah runyam bangsa ini ya. Saya kira kita sedang fokus untuk melawan pandemi. Kalau sampai terjadi hal-hal yang seperti itu ya, menurut saya akan menjadi kontraproduktif lah. Sehingga ramai sekarang itu di media, jagat media sosial itu berkenan dengan dengan masalah komentar terhadap itu. Oleh karena itu menurut saya begitu. Maka saya menghimbau pada semua saja, pada kita selesaikan persoalan-persoalan itu menurut aturan yang ada ya, menurut ketentuan yang ada. Makanya Majelis Tarjih sekarang sedang mengadakan munas juga, kita sedang menginginkan ada aturan-aturan yang bisa kita sepakati bersama sebagai warga Muhammadiyah untuk kepentingan kita semua. Karena tema dari Majelis Tarjih Munas Tarjih menarik, yaitu tentang mewujudkan nilai-nilai keislaman yang maju dan mencerahkan. Jadi ada kata kunci yang maju dan mencerahkan. Jadi tidak nilai-nilai Islam yang justru menjadikan jumud, menjadikan kita mundur, menjadikan kita terbelakang. Dan itulah yang cita-cita Muhammadiyah adalah bagaimana Islam ini disajikan menjadi driving force bagi umat untuk berkembang, untuk berkemajuan. Sehingga berada di sebuah masyarakat seperti di Indonesia ini, masyarakat Muhammadiyah ini menjadi sesuatu yang bisa berkarya, sesuatu yang bisa menciptakan kemajuan dan kemodernan bangsa dan negara ini, sehingga tercermin kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu mungkin Mas Ihsan ya, berkenan dengan himbauan dan seruan ya kepada kita semua. Bagian terakhir terkait putusan yang insya Allah nanti akan dibahas di Munas Tarjih, ini juga masih panjang ya, sampai 20 Desember mendatang, dan juga berkaitan dengan tadi persoalan muamalah yang dibahas. Apakah nanti juga ada rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah terkait fikih-fikih yang insya Allah akan dikeluarkan, baik tadi juga ada pembahasan tentang disabilitas dan persoalan-persoalan lainnya. Ya mungkin nanti ada saja itu rekomendasi, tapi tidak sekuat rekomendasi Tanwir atau rekomendasi Muktamar ya, yang sangat komprehensif. Tetapi ini mungkin rekomendasi sebatas yang berhubungan dengan keputusan-keputusan tariskan. Contohnya, kalau sholat subuh ini diputuskan, ya kita kan akan menghimbau ke seluruh kaum muslimin termasuk kepada pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah diputuskan Majelis Tarjih. Kalau ini disepakati bersama, karena kata IRSNN itu bahwa waktu subuh kita itu terlalu awal 20 menit. Jadi kalau sekarang jam 4, itu sebetulnya waktu subuh itu nanti jam 4.20, setengah 5. Jadi itu yang akan dibicarakan. Saya kira itu mungkin Mas Ihsan. Baik. Jadi insya Allah mungkin ada beberapa poin yang akan dibicarakan. Terima kasih Ayanda atas pemaparannya, dan insya Allah menjadi poin-poin penting yang akan kita catat, dan bagi pemirsa juga menjadi bagian yang harus menjadi motivasi, dan insya Allah mencerahkan, karena ini juga persoalan Munas Tarjih ini juga menjadi perhatian pemirsa TVMU terkait apa saja yang akan dibahas dan diputuskan nantinya insya Allah. Kayak gitu, terima kasih atas waktu dan pemaparannya Ayanda.
insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita bersama Ayahanda Profesor Dr. Radang Kahmat dengan tema Munas Tarjih ke-31 Persyarikatan Muhammadiyah. Dan insya Allah kita akan mendengarkan dan menyimak pandangan-pandangan Persyarikatan Muhammadiyah bersama Ayahanda Profesor Dr. Radang Kahmat di lain kesempatan dalam program catatan akhir pekan berikutnya, insya Allah. Ayahanda, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya pemirsa, saya Syah Marsya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan pada kesempatan kami undur diri dan saksikan terus catatan akhir pekan hanya di TVMO. Bila fisabilillah fastabiqul khairat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.